Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek data warehouse kami yang berjudul Analisis Sentimen Pelanggan E-commerce menggunakan arsitektur data warehouse dan visualisasi Tableau. Di sini saya Flora Fidelia dan teman saya Khairunisa. Kami menganalisis sekitar 700 review produk Cushion Scientific untuk membantu seller memahami kepuasan pelanggan dan merancang strategi perbaikan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian ETL-nya. Dalam proses ETL menggunakan Tableau Prep, kami melakukan serangkaian pembersihan dan transformasi data untuk memastikan kualitas data sebelum dianalisis. Pertama, setelah melakukan input data di dalam Tableau Prep, kami melakukan tahap clean step. Pada tahap clean step, kami menyaring nilai-nilai kosong atau nilai yang bersifat nol pada kolom ulasan agar hanya data yang bermakna yang dapat diproses. Selanjutnya, semua teks ulasan dirubah menjadi huruf kecil secara konsisten untuk memudahkan analisis kata kunci. Kami juga menghapus seluruh tanda baca seperti titik, koma, dan tanda seru yang dapat mengganggu proses ekstraksi kata. Tidak ketinggalan, spasi berlebih di dalam teks juga dibersihkan untuk menjaga akurasi perhitungan panjang ulasan. Kemudian, kami menyederhanakan struktur dataset dengan menghapus kolom yang tidak langsung relevan dengan analisis sentimen, seperti tanggal pembelian, rating, variasi produk, dan username. Hal ini dilakukan agar fokus analisis tetap pada konten teks ulasan. Setelah seluruh tahap ini, data ulasan menjadi lebih rapi dan siap untuk diproses lebih lanjut dalam analisis sentimen dan visualisasi dashboard. Kemudian, kami melakukan tahap split, yaitu untuk memisahkan kata-kata dalam teks ulasan. Kemudian dilanjutkan dengan merge, yaitu menggabungkan kembali data berdasarkan pola tertentu. Kemudian kami melakukan proses join. Kemudian proses join dilakukan untuk menghubungkan data ulasan yang dengan daftar stop word bahasa Indonesia guna menyaring kata-kata umum yang tidak relevan seperti dan, yang, atau di, atau di. Kemudian kami menggabungkan split data dengan union yang telah dijoinkan dengan stop word. Pada union, yaitu menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu dataset terpadu. Hasil akhir dari seluruh proses transformasi ini disimpan ke dalam output yang siap digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kemudian lanjut ke bagian tahap visualisasi data menggunakan Tableau Desktop. Dalam bagian visualisasi data ini, kami membangun dashboard interaktif di Tableau untuk menyajikan hasil analisis sentimen dari ulasan produk Cushion Scientific yang sudah kami kumpulkan. Pertama, kami membuat dua kolom kalkulasi utama untuk analisis sentimennya. Pertama, sentimen score. Di sini kami menjalankan menggunakan script Python yang terhubung dengan TabPy. Script ini menggunakan library NLTK dan Fader Sentiment Analyzer yang khusus dirancang untuk menganalisis sentimen dalam teks informal seperti ulasan online. Setiap ulasan diproses dan diberi skor antara min 1 sampai 1, di mana nilai positif menandakan ulasan baik, nilai negatif menandakan keluhan, dan nilai mendekati 0 bersifat netral. Kedua, sentimen label. Setelah skor didapat, kami mengelompokkannya ke dalam kategori sederhana. Jika skor lebih dari 0,3, maka bersifat positif. Jika 0
Jika skor di bawah min 0,3 maka bersifat negatif. Selain itu, maka netral. Dengan dua kalkulasi ini, kami bisa mengubah teks ulasan mentah menjadi insight siap visualisasi, yang kemudian ditampilkan dalam dashboard sebagai grafik sentimen tren waktu dan analisis kata kunci keluhan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang konsisten dan dapat direplikasi untuk ribuan ulasan yang cepat. Pertama, visualisasi kata kunci keluhan berulang menampilkan istilah-istilah yang paling sering muncul dalam ulasan negatif, seperti greasy, packaging rusak, dan tidak tahan lama. Kata-kata ini membantu penjual memahami akar masalah yang paling sering dikeluhkan pelanggan. Kedua, kami menampilkan korelasi antara rating dan skor sentimen dalam bentuk scatter plot. Visual ini mengungkap bahwa rating tinggi tidak selalu menjamin sentimen positif. Beberapa ulasan bernilai 5 bintang justru mengandung keluhan terselubung. Seluruh visualisasi ini didukung oleh skrip analisis sentimen Python yang diintegrasikan melalui TPy, memungkinkan perhitungan skor sentimen secara real-time langsung dari teks ulasan. Dashboard tersebut tidak hanya menyajikan data, tetapi juga cerita data yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan strategis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur diagram star schema ini. Di sini kami hanya mempunyai 4 tabel, yaitu 1 tabel fakta dan 3 tabel dimensi. Di bagian ini, kami ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana data review produk disusun agar bisa dianalisis dengan mudah. Semua cerita ini dimulai dari 1 tabel utama, yaitu fact table. Tabel ini berada di tengah karena disinilah seluruh informasi penting dikumpulkan, mulai dari rating, text review, hingga penghubung ke data lainnya. Bisa dibilang, fact review adalah pusat cerita dari seluruh data review yang kami miliki. Dari tabel utama ini, cerita kemudian bercabang ke beberapa tabel pendukung. Yang pertama ialah tabel dim user, yang memberi gambaran siapa saja pengguna yang memberikan review, sehingga kita bisa memahami perilaku pengguna dalam memberi penilaian. Selanjutnya ada tabel dim product, yang menjelaskan produk apa yang direview, termasuk nama dan variasinya. Melalui tabel ini, kita dapat melihat produk atau variasi mana yang paling disukai berdasarkan rating yang diberikan. Cerita ini tidak lepas dari waktu, karena itu kami menggunakan tabel dim date untuk mengetahui kapan sebuah review dibuat, sehingga kami bisa melihat pola dan tren penilaian dari waktu ke waktu. Semua tabel ini terhubung langsung ke fact review, membentuk pola seperti bintang atau star schema. Dengan struktur ini, data review yang awalnya terpisah-pisah dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dianalisis.